Kodim 0104 Aceh Timur sebagai Satuan Komando Kewilayahan selalu berbuat yang terbaik, tulus dan ikhlas demi kesejahteraan rakyat dalam mendukung program ketahanan pangan di wilayah jajarannya. Kodim 0104 Aceh Timur berhasil menciptakan temuan terbaru yang diberi nama pupuk Egois Plus. Egois Plus adalah kepanjangan dari enceng gondok, isi perut ikan, dan lain sebagainya yang menjadi bahan dasar pembuatan pupuk melalui proses fermentasi, tentunya sangat ekonomis dan terjangkau bagi masyarakat. Bersama rakyat TNI Kuat, bersama Kodim 0104 Aceh Timur, rakyat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan pembuatan ini Pak, pupuk. Pupuk ini multifungsi. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama eceng gondok. Eceng gondok itu kita buat seperti ini Pak. Kemudian ada nanas. Nanas ini kita tidak perlu butuh banyak, hanya kalau kita beli itu yang sudah dipotong-potong saja. Kemudian gula merah. Gula merah ini mungkin hanya seperempat. Kemudian ada rebung, ini rebung bambu, kita bisa beli di pajak. Kemudian ada toge, ada jagung manis, ini jagung manis, air kelapa, dan air tebu sebagai fermentasi ditambah dengan E4. Biasanya kita tidak menggunakan E4, tapi karena stok kita lagi habis, kita pakai ini. Biasanya kita pakai yang biasa itu buah maja, kita pakai. Sehingga seluruhnya itu kita produksi sendiri, kita buat sendiri di tempat kita, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Hanya ini aja yang kita beli. Satu lagi, ini ada ini ada usus ikan Pak, perut ikan. Ini biasanya dibuang Pak, ini bisa kita manfaatkan. Di perut ikan ini kita hanya ambil aminonya saja, namanya asam amino. Asam amino ini baik untuk tanaman, kemudian untuk peternakan bisa kita pergunakan di perut ikan. Sekarang kita akan mendemonstrasikannya Pak. Yang pertama kita blender dulu ini. Ini kurang lebih 2 tongkol. Kemudian ini toge kita masukkan. Untuk blendernya kita nggak usah lagi pakai air Pak, kita pakai ini aja. Pakai air tebu sama air kelapa. Kita ambil 1 liter aja Pak. Pak, kita pakai
hanya 400 cc ya, Pak. Eceng gondok dimasukkan setelah halus, bisa langsung kita masukkan. Kalau misalnya blendernya agak besar, ini bisa kita blender, lebih bagus dia di blender. Ini kita diamkan selama 15 hari, Pak. Setelah 15 hari ini bisa dipakai di seluruh tanaman, termasuk untuk tambak. Kalau untuk tambak, ini aplikasinya dengan plankton. Dia pada saat tambak itu dikeringkan, kemudian nanti kita semprot menggunakan sulu, tapi sulunya jangan bekas racun. Fungsinya itu untuk menaikkan bakteri, kemudian untuk menumbuhkan cacing tanah, kemudian untuk menurunkan pH tanah. Biasanya petani itu kendalanya di pH. pH itu bisa diturunkan pakai ini juga. Kita tetap menggunakan dolomit, tetapi penggunaannya sudah tidak terlalu besar lagi. Kalau untuk di tanaman, ini bisa dipergunakan untuk merangsang buah, merangsang bunga, kemudian percepatan pertumbuhan akar, bisa juga untuk perendaman benih, bisa juga untuk menumbuhkan hara tanah, cacing-cacing tanah. Kalau fungsinya dia, yang pertama menyimpan air. Pohon itu lebih kuat menyimpan air ya. Kemudian untuk mengikat hasil dari pemupukan menggunakan pupuk kimia. Biasanya kan kalau kita gunakan pupuk kimia itu hampir 50%-nya menguap, karena kita penggunaannya di alam menguap. Tetapi dengan penggunaan ini dia 70-80% pupuk kimia itu bisa diikat, kemudian bisa disalurkan ke tanaman itu sesuai dengan kebutuhannya. Tidak semerta-merta kita tabur terus langsung bisa. Biasanya kalau kita penggunaan urea saja berlebihan, biasanya daun hijauan. Kemudian kalau di padi itu ketebalan daun kita bilang. Nanti efek sampingnya di tanaman itu kemudian harinya buahnya nggak keluar. Nah, ini sebagai pengatur, dia penyetabil. Setelah kita olah lahan, kemudian kita semprot pakai ini. Ini dosisnya hanya 120 cc per solo. 120 cc per solo. Bisa juga diaplikasikan dengan pupuk kita kemarin. Ada pupuk keong mas itu bisa diaplikasikan dengan penggunaan pupuk keong mas. Pada saat penyemprotan nanti, pada saat kalau pupuk keong mas kita pergunakan kan pada saat setelah padi itu kita tanam, 10 hari setelah tanam kita semprot akar batang. Bisa ditambahkan dengan ini. Jadi sekaligus kita tidak 2 kali kerja. Sekali kerja, tanah kita subur, tanaman kita subur. Karena di sini juga sudah ada perangsang akar yang kita ambil tadi dari rebung bambu, kemudian toge. Kalau untuk ke batangnya tadi sudah kita ada vitamin C, itu kita ambil dari nanas. Nanas itu sebagai C organik. Di sini tambahannya itu ada namanya, kalau yang kita bilang sekarang asam humat. Asam humat itu jarang ada dijual. Sekarang ini pembeliannya itu biasanya melalui media online. Kita sudah pakai di sini asam humat. Asam humat itu kita dapat dari eceng gondok. Eceng gondok itu asam humat. Asam humat, asam pulpat, C organik tadi sudah kita penuhi, sehingga di asam humat itu fungsinya adalah dia untuk menetralkan pH tanah di asam humat, tetapi butuh fermentasi. Biasanya kalau di alam asam humat itu didapat dari pembusukan fosil. Itu bisa kita dapat beribu tahun baru dapat asam humat. Tetapi ini kita cairkan. Bagaimana caranya?
14 hari petani bisa pakai. Makanya kita tambahi. Tapi kalau asam umat yang didapat dari alam memang sudah kompleks ya. Begitu kita tabur, memang bagus untuk tanaman. Biasanya kalau asam umat itu dibuatnya seperti pupuk kompos, tetapi ini kita cairkan. Kalau kita buat seperti pupuk kompos bisa, yang biasanya digunakan untuk cabai itu bisa kita pergunakan untuk pupuk komposnya. Tetapi kan kalau kita mayoritasnya di sini tanamannya padi, lebih efisien dan lebih efektif kita buat aja seperti ini. Seperti ini kita buat, pada saat penyemprotan seluruhnya bisa kita dapat. Mungkin ada yang ditanyakan Pak dari pembuatan ini, nanti mungkin di rumah masing-masing bisa diaplikasikan. Mudah-mudahan apa yang kami buat, Babinsa buat ini dapat bermanfaat bagi bapak-bapak. Harapannya kami, kita ke depan dapat mengurangi biaya produksi. Karena apa? Pupuk sekarang yang pertama langka, kemudian harga makin lama makin naik. Makanya kita bagaimana caranya setiap tahun kita berinovasi sehingga beban biaya petani makin ke depan makin bisa kita press, makin bisa kita kurangi dengan hasil maksimal. Kita tidak membutuhkan biaya yang banyak. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan Pak? Ada Pak Eko. Begini Pak Eko, dari kita buat itu kan 5 liter, dari bahan bakunya itu perbandingan berapa Pak Eko? Kalau untuk 5 liter dia Pak, ini hanya butuh kita setengah kilo Pak. Setengah kilo. Kalau nanas tadi itu hanya butuh tiga potong aja Pak, nggak perlu banyak. Nanas butuh 3 potong. Kalau tuki itu hanya setengah kilo, rebung bambu itu setengah kilo. Kemudian kalau untuk air ini dia seluruhnya itu kurang lebih 2 liter. 2 liter atau 1 liter setengah, 1 liter setengah. Gula merah tadi. Tadi kan ada air kelapa sama air kelapa. Air tebu bisa kita taruh 1 liter setengah, air kelapa 1 liter setengah. Kemudian nanti di 1 liter itu kita ambil dari rebusan perut ikan. Nah, itu kita bisa ambil 1 liter. Kemudian untuk 400 ml kita pakai. Jagung cukup 2 tongkol untuk 5 liter pembuatan. Jadi kalau kita kalkulasi anggaran dari pembuatan 5 liter ini, kita hanya menghabiskan dana pembuatan itu lebih kurang sekitar 30.000 atau 35.000. Nggak banyak Pak, tapi kita bisa buat 5 liter. Kalau kita beli di luar ini 1 liternya, kalau asam umat itu sekarang dijual online itu sekitar 45.000. 1 liter asam umat. Nah, kalau yang nggak punya HP Android, kita nggak bisa beli karena sekarang sistemnya pemesannya online. Kita dikenakan biaya kirim, ongkos kirim lagi. Tapi kalau kita buat sendiri, ini bapak-bapak udah tahu buat sendiri, bisa aplikasi di rumah. Mungkin nanti ke depan lagi kita buat apa lagi? Yang jelas semuanya kita sumbangsi ini, Babinsa sumbangsi untuk petani kita. Bagaimana kita maju, pendapatan kita meningkat, tetapi dengan biaya produksi yang sangat minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati seluruh kelompok tani, bapak-bapak dengan ibu-ibu kelompok tani seluruhnya. Pada hari ini kami dari Kodim 0104 Aceh Timur bersama dengan Dinas Pertanian perlu menyampaikan kepada seluruh petani dan kelompok tani bahwa pada hari ini dari TNI sudah menemukan dan menciptakan satu pupuk baru. Tujuan dari pembuatan ini adalah untuk membantu masyarakat meningkatkan hasil pertanian yang selama ini yang ada di wilayah Kodim 0104 Aceh Timur. Kemudian pembuatan pupuk ini dibuat oleh Babinsa dari Kodim 0104 Aceh Timur, yaitu Serda Eko. Tujuan dari pembuatan ini sekali lagi beliau sudah bekerja keras
untuk membantu petani agar hasil yang diperoleh ini menjadi lebih meningkat. Kemudian harapan kami dari Kodim 0104 Aceh Timur, terutama dari Babinsa, dengan diciptakan pupuk ini agar masyarakat mau menggunakan pupuk yang kita buat ini. Sehingga dengan adanya pupuk ini, hasil dari sawah dari kita seluruhnya ini mungkin menjadi lebih meningkat. Kemudian kepada ketua kelompok, kami harapkan nanti untuk disosialisasikan kepada warga yang ada di wilayah khususnya di Robayan ini. Itu saja perlu kami sampaikan, Pak. Mungkin dari yang saya sampaikan mungkin ada yang perlu ditanyakan, Pak. Ini Pak, saya ada tanggapan sedikit. Penggunaan pupuk ini apakah memang setelah fermentasi 15 hari atau sebelum itu bisa digunakan atau tidak, Pak? Jadi untuk pupuk ini, Pak, memang diciptakan. Ini kan pupuk fermentasi dari isi dari perut ikan dengan kombinasi dengan eceng gondok. Jadi kita fermentasi dulu sekitar 15 hari. Setelah itu baru kita gunakan untuk seluruh tanaman, tidak hanya padi saja, Pak. Jadi selain padi bisa juga kita gunakan untuk termasuk juga pohon-pohon yang keras. Ini hasilnya akan meningkat menjadi 5 atau sampai 6 ton itu. Malah kadang-kadang kalau kita memang betul-betul menggunakan pupuk ini dengan maksimal itu sampai dengan 8 ton. Kita pelajari seperti itu. Ya. Dosisnya per satu solo ini. Satu solo dia dosisnya itu 120 cc. Demikian saja, Pak. Langsung di Terima kasih Babinsa Kodim Aceh Timur. Bapak dalam menggunakan papan PCS ini, apakah ada keuntungannya ataupun kelebihan daripada tanaman-tanaman ini, Pak? Ada perbedaannya? Ada perbedaannya karena bertambah Lain daripada yang telah Bapak lain, ya? Berarti dapat menguntungkan untuk petani, ya? Dalam menggunakan papan teknis fresh yang diproduksi ini, Pak. Jadi ini bisa dikembangkan kepada petani-petani lain, Pak, yang di sekitar Bapak agar bisa petani itu menikmati juga seperti yang Bapak nikmati sekarang. Itu, ya. Ya, karena sistem kita penyuluhan ini mendapat satu ilmu harus kita berikan ke petani-petani yang lain supaya petani yang di sekitar itu dapat merasakan, ya kan, keunggulan dan penerapan teknologi yang sedang digalakkan oleh pemerintah sekarang. Baik di bidang seperti Bapak ini, padi juga bisa digunakan untuk ikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua KDNA Birimbayin membawa 3 kelompok yang berkat penggunaan pupuk E2 Plus ini yang ditemukan oleh Kodim 0104 Aceh Timur sangat bermanfaat bagi kami semua petani. Yang intinya dari pupuk E2 Plus ini banyak keuntungannya, yaitu untuk tanaman kita sangat subur, memperbanyak anakan dan batang lebih kokoh. Dan yang saya sudah aplikasi dari mulai tahun 2017 sampai 2018 ini, dari penghasilan yang dulunya sebelum penggunaan pupuk E2 Plus ini hanya 4-5 ton. Setelah penggunaan pupuk E2 Plus ini, hasil padi kami meningkat, yang semula 4-5 ton sekarang 6-6 ton setengah. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Babinsa Kodim 0104 Aceh Timur
yang telah mengenalkan pupuk E2 Plus kepada petani sangat bermanfaat bagi kami dan sangat menguntungkan, mengurangi dari pupuk kimia yang biasanya kami pakai. Untuk itu kami seluruh petani mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kodim 0104 Aceh Timur. Semoga makin jaya.